ada 3. Awsat hurufnya ada 10. Dan ab'ad hurufnya ada 2. Qaf, kaf. Qaf, kaf. Bagaimana cara menghafalkan ikhfa haqiqi awsat? Tidak perlu dihafalkan. Cukup kita mengetahui aqrab itu hurufnya 3 di tato dan ab'ad hurufnya ada 2. Qaf, kaf. Maka sisanya berarti awsat. Begitu ya teman-teman ya. Nah, berarti yang kita temukan di dalam Al-Quran ini naufa, naufa. Ini namanya ikhfa haqiqi yang awsat. Berarti dia karena bukan qaf kaf, bukan juga ditato. Begitu. Maka dia disamarkan. Samar disertai dengan dengung 3 harakat karena tingkatan gunnahnya, tingkatan dengungnya adalah yang kamil atau yang sempurna, sehingga dibacanya dengungnya 3 harakat. Terima kasih Kak Kosmik. Waalaikumsalam Bunda Tia, selamat bergabung. Boleh di SS 1 2 3 1 2 3. Sudah? Kita lanjut ya. Mana kan tadi teh? إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما min a ada nun sukun ketemu dengan huruf hamzah. Ketika ada dhammah terbalik itu dibaca panjang apa pendek? Panjang, berarti 2 harakat. Kalau ada dhammah kebalik berarti dibaca panjang 2 harakat. Ini apa? Min a. Terima kasih Bunda Lila. Namanya izhar halqi. Betul, Masya Allah. Namanya adalah izhar halqi. Kenapa disebut izhar halqi? Karena dia ada nun sukun ketemu dengan salah satu huruf izhar halqi, yaitu huruf hamzah. Huruf izhar halqi ada 6. Apa saja? Aha, aha, gha, kha. Biar mudah menghafalnya. Aha, aha, gha, kha. Nah, ini dzar halqi hurufnya ada 6. Maka dibacanya jelas minha. Tapi walaupun jelas, dia tetap ditahan 2 ketukan. Berikan hak kepada huruf yang sukun. Ya. Min a. Aduh. Cara bacanya ikhfa semuanya natural. Bunyikan huruf nun di huruf ikhfa. Ini izhar syafawi, maka dibaca jelas 2 ketukan. Min ahadihima, hima. Alif sebelumnya harakatnya fathah, dibaca panjang 2 harakat, namanya Kak. Ketika ada dhammah terbalik di atas waw, cara bacanya dipanjangkan wu. Mad tabi'i sahih, maka dibaca panjang 2 harakat. Min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Walam yu. Mim sukun ketemu dengan huruf ya. Ada mim sukun ketemu dengan huruf selain mim dan ba, maka namanya izhar syafawi. Betul, izhar syafawi, maka dibacanya jelas izhar syafawi, artinya bibir. Karena mim ini huruf bibir, maka namanya syafawi, huruf bibir yang dibaca jelas. Walam yu, mim sukun ketemu dengan huruf selain mim dan ba. Kalau mim ketemu mim namanya idgham mimi, kalau mim ketemu ba namanya ikhfa syafawi. Walam yutaqabbal minal akhar. Minal ada lam ta'rif. Lam ta'rif, lamnya dibaca jelas menghadapi huruf hamzah, ditandai dengan ada sukun di atas huruf lam, maka namanya lam qamariyah. Betul, Masya Allah. Bukan idgham. Kalau qamariyah berarti izhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Umi Maki, kangen banget, Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bunda. Doakan sehat selalu ya. Madsilah, nanti kita bahas madsilah ya, habis selesai wakaf ini.
Nih, ini namanya lam qamariyah, betul. Namanya izhar qamari. Apa bedanya dengan izhar halqi? Kalau izhar halqi dia nun sukun ketemu dengan huruf yang 6, namanya izhar halqi. Kalau izhar qamari dia lam qamariyah, namanya izhar qamari. Ya, lam bertemu dengan huruf qamariyah. Maka dibaca jelas minal akhar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Anggi, selamat bergabung. Terima kasih Bunda Kak Andi, jazakallahu khairan kasiran. Mudah-mudahan rezekinya lancar selalu, amin. Minal a ada hamzah yang harakatnya fathah berdiri. Kalau hamzah harakat fathah berdiri maka namanya mad badal atau mad tabi'i. Namanya mad badal. Sahih Bunda Tati, Masya Allah. Namanya mad badal. Khusus di huruf hamzah saja. Minal akhar. Nah, betul, mad badal. Tadi ada yang nanya pengertian mad silah ya. Oke, kita bahas sekarang mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Kita bahas tentang mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Silakan disiapkan catatan atau telinganya teman-teman, hatinya untuk menerima ilmu ya. Ishmam itu artinya memonyongkan bibir. Kak, suaranya bisa merdu gitu. Masya Allah, sudah bawaan pabriknya, Masya Allah. Haza min fadli rabbi. Nih, mad silah itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya mad silah qasirah, ada yang namanya mad silah tawilah. Apa bedanya? Kalau mad silah qasirah, dia ada ha dhamir yang harakatnya berdiri. Ha dhamir terletak di antara dua huruf hidup. Mi huruf hidup, fa juga huruf hidup. Tidak bertemu dengan hamzah di depannya, maka dibaca panjang dua harakat. Liqaumihi faqulna. Nih, fa dibaca panjang dua harakat, namanya mad silah qasirah karena dia tidak bertemu dengan hamzah di depannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau mad silah tawilah, dia ha dhamirnya bertemu dengan hamzah. Ha dhamir bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat, atau ha dhamir bertemu dengan hamzah, maka dibacanya 4 atau 5 harakat. Innahu adhaka. Nah, ini namanya mad silah tawilah. Ingat-ingat kalau mad silah tawilah dia ada alisnya. Kalau mad silah qasirah dia tidak ada alisnya. Terletak di antara dua huruf hidup. Ada pengecualian tapi di surat Al-Furqan ayat 69, dia walaupun sebelumnya harakatnya mati tapi tetap namanya mad silah qasirah. Fihi muhanan, gitu ya. Dan sifatnya namanya idgham mutamattsilan. Kalau idgham mimi dia khusus di mim ketemu mim, namanya juga mimi, berarti mim ketemu mim, gitu Bunda ya. Afwan, ini boleh di SS. Yang belum follow boleh di follow dulu akun Instagram aku. Astagfirullah, aduh maaf keceplosan. Akun TikToknya boleh di follow dulu ya, surga ilmunya kiri sedikit. Nah, afwan, jangan lupa di follow ya, biar nanti ada notifikasi live-nya ketika kita belajar lagi. Insya Allah kita di sini di surga ilmu penjelasannya itu detail sekali teman-teman, gak cuma selewat-selewat. Dan teman-teman kalau mau nanya silahkan boleh. Kalau misalnya aku bisa menjawab, insya Allah aku jawab. Tapi kalau misalnya gak bisa jawab, nanti kita PR-kan, kita tanya guru aku ya, insya Allah. Beliau guru aku itu sudah mumpuni sekali di bidang qiraah dan tahsin Al-Quran, tajwid dan tahsin. Jadi kita tanyakan nanti. Insya Allah kita sumbernya juga bersanad ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu takut untuk sesat, takut sesat ya.
Oke, Masya Allah. Begitu tentang masilah qasirah dan masilah tawilah, apakah bisa difahami? Kalau faham, boleh ditulis insya Allah faham atau alhamdulillah faham. Nanti kita lanjut sambil dengerin azan dulu ya. Boleh, Masya Allah Bunda Yani, terima kasih ya. Mudah-mudahan berkah barakah ilmunya bermanfaat. Dengarkan azan dulu, aku sholat dulu ya. Aku sholat dulu teman-teman sambil tap-tap layar ya. Terima kasih Bunda Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله
Masya Allah. Kak, pengertian bacaan izhar wajib. Oke. Nih, setelah ayat ini selesai, boleh teman-teman bertanya ya. Kita mulai lagi. Terima kasih Kak Zen. Ta'awudz lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ana, selamat bergabung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala la aqtulannak. Qala. Waalaikumsalam Mamah Dede, selamat bergabung. Komat dulu ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la aqtulannak. Qala, ada alif sebelumnya harakatnya fathah, namanya mad tabi'i, dibaca panjang 2 harakat. Qala la aqo. Ada huruf qaf yang mati di tengah kalimat karena sukun asli, maka namanya adalah qalqalah sughra. Namanya qalqalah sughra. Betul Bunda Arfin. Maka dia dibacanya diledakan atau dipantulkan, tapi ledakannya natural, langsung dileburkan langsung dialirkan ke huruf ta. La aqtulannak. Lannak. Ada nun yang bertasydid. Maka di sini namanya adalah gunnah musyaddadah. Dibacanya dia didengungkan 3 harakat. Tingkatannya gunnah yang akmal mattakun, yang paling sempurna, sehingga dibacanya dengungnya 3 harakat masuk seluruhnya ke hidung. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Qala innama yataqabbalullahu. Lullahu. Ada lafzul jalalah sebelumnya harakatnya dhammah. Maka lafzul jalalahnya ini dibacanya tafhim atau tarqiq. Dibacanya tafhim, sahih, Masya Allah. Bukan lullah, tapi lullah. Lullah, diangkat pangkal lidahnya. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Minal, lam ta'rif yang dibaca jelas, ditandai dengan ada sukun di atas huruf lamnya, maka namanya adalah lam qamariyah. Minal muttaqin. Qin. Ada mad bertemu dengan huruf hidup yang mati karena diwaqafkan. Mad bertemu dengan huruf hidup yang mati karena diwaqafkan, maka namanya adalah mad arid li sukun. Masya Allah, sahih. Mad arid li sukun dibaca panjang 4, 6 atau 2 harakat. Boleh Bunda Yuyun, terima kasih sudah bergabung. Berkah barokah, ilmunya bermanfaat, mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Betul. Mad arid li sukun maka boleh dibaca panjang 2, 4 atau 6 harakat, harus konsisten gitu ya. Boleh Bunda, Masya Allah Bunda Dea, terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan berkah barokah, ilmunya bermanfaat, mudah-mudahan sehat selalu Bunda. Amin. Barakallahu fiik. Oke, nah gitu teman-teman. Coba ada yang mau ditanyakan? Tadi kita mau membahas apa ya? Bunda Arfin, ada yang mau dibahas tidak? Boleh ditanyakan. Insyaallah ya, kalau aku bisa sama aku dijelaskan sebisa mungkin, sepaham mungkin. Tapi kalau misalnya
akunya masih ragu-ragu untuk menjelaskannya, nanti kita PR-kan, kita tanyakan kepada Ustaz. Insya Allah aku juga sekarang sudah mulai lagi belajarnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Bunda Rahma. Bisa aja. Mad badal sama mad syibul badal, masih belum paham. Oke. Kita bahas tentang mad badal dan mad syabih bil badal. Intinya, kalau misalnya mad badal itu adalah hamzah panjang itu hasil dari ibdal atau hasil dari pertemuan dua hamzah. Jadi dua hamzah bertemu, solusinya adalah diibdal atau diganti menjadi mad. Nah, itu mad badal. Biasanya mad badal itu terletak di awal kata atau di awal kalimat. Contohnya, kita cari ya. Coba kita cari. Nah, nih kalau ini amanu, ini panjang dua harokat, ada hamzah harokatnya fathah berdiri, ini namanya mad badal. Ya betul, ini namanya mad badal karena hamzahnya di awal kalimat. Dia pertemuan dua hamzah yang diibdal menjadi mad. Asal katanya adalah amanu. Nah, ini namanya mad badal, Bunda, mad badal asli. Karena dia ada dua hamzah tadinya digabungkan atau diibdal menjadi mad. Namanya mad badal. Apa bedanya dengan mad syabih bil badal? Kalau mad syabih bil badal, biasanya hamzahnya itu di tengah kalimat. Kalau ini kan di awal kalimat. Kalau mad syabih bil badal itu hamzahnya di tengah kalimat. Contohnya di kalimat Al-Qur'ana, Qur'ana. Nah, A-nya itu kan di tengah kalimat kan? Itu namanya mad syabih bil badal. Hamzahnya itu bukan karena pertemuan dua hamzah, tapi hamzahnya bawaan dari kalimat itu sendiri. Al-Qur'an kan emang ada hamzahnya kan? Nah, kenapa dia disebut mad syabih bil badal? Karena dia panjang dua harokat, hamzah panjang dua harokat, menyerupai mad badal. Padahal dia bukan mad badal, hanya menyerupai saja. Begitu Bunda Arfin. Selain Al-Quran, coba kita cari. Selain Al-Quran, pokoknya isim juga masuk mad syabih bil badal. Adama itu masuk mad badal karena dia nama. Coba kita cari lagi di Al-Quran langsung. Mad syabih bil badal. Israila. Nah, ila. Itu mad syabih bil badal. Ya, Qur'ana Israila. Ila. Nah, itu mad syabih bil badal juga karena Israel kan Bani Israel, namanya Israel, kalimatnya Israel, ada hamzahnya. Ketika i-nya panjang, maka dia menyerupai mad badal. Begitu Bunda Arfin. Yura'un. Nah, betul Bunda Rahma, Masya Allah. Iya, mad badal, mad syabih bil badal juga sama itu. Ro'a yura'u itu artinya apa? Melihat ya. Mad syabih bil badal, begitu. Paham ya? Atau masih ada pertanyaan? Iya, mad syabih bil badal, betul. Yura'un. Insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Tadi mau dijelaskan terkait mad tabi'i? Boleh. Perbedaan mad tabi'i ya berarti ya. Karena kalau mad tabi'i mah insya Allah sudah pada paham ya. Nah, kalau perbedaan mad tabi'i muqaddar dan zahir itu sebenarnya tidak ada ya. Kalau di Arab itu tidak ada teman-teman. Mad tabi'i ya udah tok mad tabi'i doang gitu, nggak ada pembagiannya. Tapi kalau di Al-Quran Indonesia, karena dia mad tabi'inya ada yang berupa hamzah, ada yang berupa fathah berdiri tanpa ada huruf mad di sampingnya, maka terjadilah ada yang namanya mad tabi'i muqaddar. Khusus di
apa sih namanya? Khusus di Al-Quran Indonesia saja. Nih, ini perbedaannya. Kalau mad tabi'i zahiri, dia alifnya nampak, alif sebelum fathah, alif sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Ini zahir, nampak dia. Kalau mad tabi'i muqaddar, dia seperti mad badal atau hurufnya selain hamzah tapi tandanya dia fathah berdiri. Khusus di Indonesia memang rada-rada beda di Indonesia ini. Ya. Begitu Bunda perbedaan antara mad tabi'i zahiri dan muqaddar. Yura'un itu dia bisa masuk ke mad badal juga, mad syabibil badal, bisa masuk juga ke mad arid lisukun. Ya. Karena dia hamzah menghadapi huruf mad kan, bisa disebut mad syabibil badal, hukumnya juga bisa mad arid lisukun. Fahamkah kalau mad syabibil badal ada di tengah kalimat? Ya, betul, hamzahnya di tengah kalimat Bunda Arfin. Gitu ya. Khusus Indonesia, betul di Indonesia saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan lagi, nanti kita akhiri live-nya karena ini sudah 2 menit lagi kita selesai. Yang belum follow, boleh di follow dulu akunnya ya, jangan lupa. Karena nanti kan kalau misalnya mau belajar lagi suka lupa akunnya kalau tidak di follow. Jadi follow dulu. Kalau lazim mutsaqal kalimi sama mad lazim mutsaqal harfi. Oke, kita bahas ya perbedaannya. Satu lagi ya pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Bunda Edrianti. Qadarullah nih 2 minggu ini sedang tidak enak badan, kurang sehat. Ini baru bisa live lagi sekarang. Mana ya? Kita cari mad lazim. Nah, tadi pertanyaannya perbedaan antara mad lazim mutsaqal kalimi dan mad lazim mukhaffaf ya. Ya, nggak ada mutsaqal harfi, adanya mutsaqal. Astagfirullah. Oh iya, ini nih. Oh ada deh, bener. Ini mad lazim. Kita jelaskan saja tentang mad lazim ya. Oh, SS dulu. Yang mana yang mau di SS? Mad tabi'i boleh. Nih. Kalau mad wajib di akhir ayat gimana hukumnya Ustazah? Bisa dibaca mad wajib, bisa dibaca mad arid lisukun. Kalau mau dibaca mad wajib berarti panjangnya 4 harokat atau 5 harokat. Kalau mau dibaca mad arid sebagai mad arid lisukun berarti dibacanya 6 harokat Bunda. Tapi kalau saran aku mah samain aja semuanya mad arid lisukun sama mad wajib muttasil, mad jaiz itu 4 harokat. Amin ya Allah Bunda Rahma. Alhamdulillah, amin. Ya, ini perbedaannya ya teman-teman. Ini mad lazim. Ada yang namanya tadi mad lazim kalimi mutsaqal dan mad lazim harfi mutsaqal. Apa perbedaannya? Ingat-ingat, kalau mad lazim kalimi dia madnya di tengah surat. Di tengah surat. Kalau mad lazim harfi dia madnya di awal surat atau di fawatihus suwar. Pembuka surat itu mad lazim harfi. Berarti bedanya antara mad lazim kalimi mutsaqal sama mad lazim harfi mutsaqal atau mad lazim mutsaqal kalimi dan mad lazim mutsaqal harfi itu perbedaannya di tengah dan di awal. Berarti kalau kalimi mutsaqal kalimi dia di tengah kalimat atau di tengah ayat. Kalau misalnya di tengah ayat, di tengah surat. Kalau misalnya mad lazim harfi mutsaqal atau mutsaqal harfi dia di awal surat. Begitu Bunda ya. Bunda Arfin bisa difahami. Nih, kalau mad lazim mutsaqal kalimi dia di tengah surat. Contohnya waladhdallina. Nah, ini ada mad bertemu dengan hamzah. Ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Astagfirullah, ada mad bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka namanya dia mad lazim kalimi mutsaqal. Kalau dia mad lazim harfi mutsaqal, dia huruf, harfi kan huruf muqatta'ah, bukan surat muqatta'ah tapi huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu artinya huruf asli. Alif lam mim.
Nah, ini namanya mad lazim harfi mutsaqqal. Hurufnya dibaca asli huruf alif dibaca alif, bukan a, la, ma, tapi alif, lam, mim, namanya huruf muqatta'ah. Begitu Bunda. Disebut mutsaqqal karena berat. Betul, mutsaqqal artinya berat. Ketemunya tasydid, bukan ketemu sukun. Begitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa difahami. Boleh di SS nih. Masya Allah, bisa aja Bunda Rahma. Barakallahu fiik. Yuk, boleh di SS. Setelah ini kita tutup ya.